daripada nanti bapak saya tinggal sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kenalan dulu sedikit saja ya, karena tak kenal maka tak sayang. Saya mau semua sayang sama saya. Egois ya semua sama saya. Tapi saya beberapa sudah kenal Bapak dari Palembang. Kita pernah kasih pembinaan jadi peserta Pak, udah jago itu Pak. Harusnya dia menularkan sama teman-temannya itu dari Palembang. Terus dari Medan tadi saya lupa, ada yang nunggu saya, Ibu nggak ingat sama saya. Waktu itu saya menjadi saksi ahli dalam kasus kepala PLN Belawan mengenai outsourcing. Itu saya masih di perselisihan. Sekarang saya di Serikat Pekerja. Nah, jadi dan perlu Bapak ketahui semuanya Ibu, saya dulu pegawai PLN tahun 80. Jadi tahun 78 saya sudah bergabung dengan PLN itu ketika saya masih kelas 1 SMA. Jadi kelas 1 SMA saya udah ikut klub. Jadi klub voli PLN Pekanbaru Setiabudi. Jadi saya klub. Jadi bukan karyawan, klub. Begitu hari ini saya tamat SMA, Pak Amrah Amin itu tahu bahwa saya sudah tamat SMA, didatangkannya orangnya ke rumah saya dijemput untuk bekerja di PLN. Karena saya kan udah tamat ya, SMA udah tamat. Terus saya bekerja di PLN, jemput pas saya semua PLN bekerja. Karena saya salah satu tim anggota voli PLN. Jadi PLN itu tahun 78 itu menang terus main voli itu Pak. Bukan semester saya. Terus 2 tahun saya di PLN, saya pengen kuliah. PLN itu nggak kasih saya kuliah. Karena jam 2 pulang, saya suruh main angklung, main tenis, ada aja. Setiap sore itu ada. Saya nggak bisa kuliah. Terus PLN ini menang terus main voli. Depnaker tuh sirik, pengen menang juga. Didatangin ke rumah saya, diambil berkas saya. Berkas saya diambil, saya didaftarin, saya disuruh duduk di Stadion Hang Tuah Pekanbaru. Dikasih soal tes, ribuan orang tes. Saya hanya disuruh tanda tangan, nggak boleh ngisi, nanti kamu nggak lulus. Jadi saya cuma ngisinya daftar soal semua tidak saya isi. Nanti panitia yang isi. Jadi KKN ini dari dulu sudah ada. Saya isi. 3 bulan kemudian keluar SK saya pamit sama Pak Amrah. Pak Amrah marah-marah. Karena di sini tidak ada insinyur ya. Karena STM semua ya. Jadi kamu cari insinyur cari sarjana ke Depnaker. Bukan Pak, saya mau kuliah. Jadi kalau di Depnaker itu kan mainnya musiman. Kalau musim ulang tahun Korpri baru main. Kalau enggak. Jadi saya bisa. Kalau PLN tuh wah eksis sekali. Setiap hari tiada tanpa kegiatan olahraga sore. Ibu-ibunya itu gesit-gesit semua. Ibu Amrah, Ibu Marwan, saya masih ingat, udah pada pensiun mungkin semuanya. Nah, jadi saya tahu persis, saya senang. Saya menyesal sebenarnya. Kenapa saya berhenti dari PLN? Kalau enggak, saya mungkin jadi ketua SP. Karena saya suka sekali organisasi yang semacam. Terus Bapak dan Ibu yang saya hormati, manajemen juga ikut. Jadi ini luar biasa PLN ini. Biasanya manajemen itu nggak mau ikut-ikutan yang beginian, SP disuruh terus. Sudah SP dengar ceramah, dia nggak pernah dengar ceramah. Dia nggak tahu apa, manajemen nggak mau tahu itu. Pokoknya yang ikut ceramah SP. Ini luar biasa ini, manajemen juga ikut. Maaf ya Bapak, saya di Depnaker tuh orang kecil yang berbadan besar. Jadi saya cuma kabak, bukan direktur ya. Jadi orang kecil yang berbadan besar. Mungkin di sini ada manajemen yang pangkatnya lebih tinggi. Saya mohon maaf, saya hanya menyampaikan amanah dari pemerintah. Apa yang akan saya sampaikan itu adalah sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada saya. Jadi saya tidak mau belok kiri, saya tidak mau belok kanan, saya tidak akan membela manajemen. Nanti kalau ada yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, itu peraturan. Saya tidak akan membela SP
Kalau SP tersinggung, saya sampaikan dulu dari sekarang, saya menyampaikan aturan. Bapak Ibu mau dengar, syukur. Tidak mau dengar, keterlaluan. Jadi saya mohon izin, saya tidak suka di atas, saya suka di bawah sebenarnya. Karena apa? Karena manajemen dengan SP itu sekarang kan hubungannya sudah sama ya, sejajar ya. Jadi tidak lagi ada yang di atas, ada yang bawah, mitra. Jadi SP dengan manajemen itu mitra. Kalau di daerah-daerah saya bilang nggak usah deh pakai mimbar, kita bikin meja bulat aja, kita sejajar. Jadi kita mitra. Jadi tidak ada yang tinggi. Saya tidak lebih tinggi dari Bapak Ibu. Pemerintah, hubungan industrial, pemerintah, pengusaha, manajemen, pekerja, mitra, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi kita sama. Nanti kalau bikin kegiatan PLN, bisa pakai ini Pak. Jadi kita bikin meja bulat, atau boleh pakai ini, kita di bawah saja. Besar. Mungkin ini tergantung ruangan atau kita mintakan ke di bawah aja. Jadi itu yang membuktikan kita bahwa kita itu adalah bermitra. Tapi walaupun kita bermitra, kita harus tahu tugas pokok kita masing-masing. Kita harus tahu tanggung jawab kita masing-masing. Mana yang menjadi tanggung jawab SP, mana yang menjadi tanggung jawab manajemen, mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak boleh yang lompat kamar, masuk kamar mertua, masuk ke kamar ipar, itu nggak boleh. Tanggung jawab manajemen. Jadi sekarang manajemen meminta saya minta maaf juga ini, sok sibuk kesannya. Enggak, tapi memang banyak sekali SP-SP dengan manajemen yang meminta verifikasi. Kenapa dilakukan verifikasi? Karena SP ini sekarang kan sudah merdeka. Sejak zaman gantinya Soeharto, kita sudah merdeka. Sebenarnya sebelum itu kita belum merdeka. Kita udah Undang-Undang 21 tahun 2000 mengatakan bahwa Anda boleh berserikat. Ketika Anda 10 orang saja, Anda boleh berserikat. Silakan berserikat. Tapi tidak berarti di PLN anggotanya 36.000 dibagi 10 sekian serikatnya. Anda pusing sendiri nanti untuk kompak-kompak. Karena ya paling banyak SP itu 3 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang boleh berunding hanya 3 SP. Saya mohon jangan lebih dari 5. Mantap sudah SP. PLN sudah mantap, SP-nya sudah 3. Kalau 1, ya mantap juga, lebih baik sebenarnya. Tapi kalau hanya 1, nanti lama-lama kan anggotanya nggak percaya sebenarnya. Kalau memang anggotanya percaya itu 1 baik, diatur sesuai, nggak apa-apa. Tapi ada yang membuktikan kita ini suka tidak percaya karena keegoisan kita sebagai manusia. Wajar, semua, Bapak, Ibu, dan saya. Misalnya kita berfoto 10 orang, terus dibesarkan, foto siapa kita lihat? Mana foto saya? Saya yang paling cantik, saya yang paling ganteng. Itu tandanya kita egois. Ketika kita berkumpul 10, kita pengen jadi ketua. Kalau kita tidak pengen jadi ketua, tandanya kita kurang normal, tidak punya ambisi. Tapi boleh punya ambisi, tapi tidak boleh punya ambisius. Karena ambisius itu akan merusak, menghalalkan segala cara. Tapi kalau ambisi, tandanya kita masih punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu, mati. Semua manusia dikasih nafsu, begitu nafsunya nggak ada, udah mulai semuanya nggak normal. Karena saya masih normal, tadi saya nggak mau duduk, saya suka yang berdiri. Masih normal kan? Biar Bapak tidak ngantuk. Nanti kalau agak nyerempet-nyerempet dikit, Bapak jangan tersinggung ya. Kita itu memang rada-rada agak jorok. Kenapa? Karena dia lahir dari perbuatan jorok. Ya kan? Sama, jadi agak jorok. Supaya mata kita, itu orang Palembang tahu itu, dan konyol. Kenapa? Kalau udah gitu, Bapak nanti tinggal 5 watt aja. Tahu-tahu sudah ngeces aja, saya udah ngomong aja sendiri. Kalau dipus diklat Depnaker itu, anak-anak Depnaker itu kan diklat sampai 3 bulan jadi mediator. Itu minyak cap kata itu 1 botol, 1 seset habis. Matanya tidak bisa terbuka. Diganjal sama korek api dia masih tidur. Tapi kalau saya yang ceramah nggak ada yang ngantuk.
sikat tuh kelewatan. Maunya bercanda terus. Kalau diajak serius, baru mulai satu kalimat saya satu penjelasan udah ngantuk. Satu menit mungkin karena bosan ya kalau dikelar itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu besoknya. Jadi kita melakukan verifikasi karena kita sudah punya SP lebih dari satu. Yang mana yang menjadi perwakilan SP? Sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi boleh 3. Tidak seperti dulu 50% tambah 1. Sekarang boleh 3. Nah boleh 3 kalau sudah berunding 3-nya kamu berapa, selesai. Tapi kalau tidak bisa harus verifikasi. Kalau ternyata ketiga SP ini sudah diverifikasi, sudah dilakukan perhitungan suara nanti, ya baru tahu siapa yang berhak. Jangan-jangan cuma memang satu yang berhak untuk berunding di PKB. Jadi kita lihat dulu apa itu verifikasi ya. Ini undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 21, Undang-Undang 13, Peraturan Menteri tentang Pencatatan. Kenapa kita jadikan ini sebagai dasar hukum? Karena bagi serikat pekerja, serikat buruh yang belum tercatat di instansi ketenagakerjaan kabupaten kota, maka serikat pekerja itu tidak mempunyai hak di dalam berserikat dengan perusahaan. Artinya yang belum tercatat SP-nya tidak bisa ikut PKB, tidak bisa ikut verifikasi. Karena syarat untuk verifikasi adalah SP yang sudah tercatat dan punya nomor bukti pencatatan. Ya, jadi jangan kayak amit-amit, jangan kayak PCA ya. Serikat pekerjanya 9, dari 9 itu ada 2 SP yang namanya sama, tapi lambangnya berbeda, semuanya berbeda. Karena peraturan ini mengatakan hanya tercatat dan punya nomor bukti pencatatan, artinya sah untuk verifikasi. Setelah verifikasi selesai, suara anggota terbanyak adalah 2 SP yang namanya sama. Yang namanya sedikit ini sirik. Kenapa? Karena dia sebenarnya waktu Munas dulu, sebelum Munas yang sedikit ini dia jadi ketua. Begitu Munas dia nggak menang lagi, menang yang satunya. Dia nggak terima kalau dia tidak dipilih, dia buat lagi SP baru. Tentu anggotanya masih sedikit, tapi tetap lebih dari 10% sehingga dia bisa ikut verifikasi, perunding. Tapi dia tidak mau. Dia kebetul, dia ingin menggagalkan pencatatan. Aduh, saya pusing. Tujuannya apa? Nggak jelas. Ada apa ini? Ada apa ini? Orang serikat pekerja itu tujuannya mensejahterakan pekerja dan keluarganya. Siapa saja yang mewakili, pasti tujuannya itu. Kalau bukan tujuannya itu, nggak usah jadi pengurus SP, berdosa. Mohon izin, Bu. Ya. Mohon izin. Kiranya interaksi tanya jawab setelah selesai aja Mas. Ini tidak banyak nanti. Jadi nanti kita banyakkan diskusi. Jadi ini sedikit saja, paling saya setengah jam aja. Sesudah itu kita diskusi panjang ya. Mas kalau begitu saya ngomong teringat ingin bertanya, Mas tuangkan catatkan. Jadi kadang-kadang memang begitu narasumbernya ngomong, wah saya protes nih, gak cocok dengan omongan ibu yang gitu. Nah catat, nanti kita diskusikan ya. Jadi kita lanjut, inilah dasar hukum tadi ya. Dasar hukum untuk melakukan pencatatan. Setelah serikat pekerja yang tercatat dan punya nomor bukti pencatatan, maka dia sudah berhak untuk ikut mendampingi perusahaan dalam mewakili pekerja dalam membuat PKB, sudah bisa ikut semuanya. Jadi kalau dia tidak tercatat, dia tidak punya hak apapun untuk mewakili sebagai SP kecuali pakai surat kuasa. Nah kita lihat dulu, kita cuma lihat doang nih. Ini kita lihat pekerja itu harusnya seperti apa. Pekerja itu harus rasa memiliki terhadap perusahaan. Hanya rasa, rumongso aja. Jadi ini bahasa Jawanya rumongso, merasa ikut memiliki. Kenapa kita merasa ikut memiliki?
Lah, kalau main-main api dekat PLN atau main apa, atau ada yang kotor apa, karena PLN itu, kalau PLN itu nggak ada, kita kehilangan pekerjaan, kita rasa ikut memiliki. Tapi kita bukan pemilik, yang milik PLN negara. Ya, negara, PLN milik negara nggak? Ya, ini bukan perorangan, bukan negara itu, tapi kita sebagai penyelenggaranya, kita harus bertanggung jawab dan merasa memiliki. Terus kita harus introspeksi diri. Saya ini kan karyawan PLN, saya ini harus sebagai karyawan, saya harus meningkatkan keterampilan saya harus tahu siapa saya, harus introspeksi. Apa dengan yang disebut introspeksi, Bapak Ibu pasti tahu semua. Ya, kita ikut menjaga dan melindungi. Jadi pekerja itu merasa ikut memiliki, introspeksi dan ikut menjaga. Berikutnya, pengusaha ini manajemen, direksi itu boleh tidak ikut serikat pekerja. Manajemen ya, kalau direksi memang bukan serikat pekerja dia. Kalau manajemen yang tugasnya sehari-hari kepentingannya membela perusahaan, itu tidak perlu ikut menjadi serikat pekerja. Karena ketika verifikasi nanti, apalagi kalau karyawannya ribuan, mungkin kita akan 10 komputer kita misalnya siapkan untuk verifikasi. Nah, masing-masing komputer itu untuk menghitung anggota, itu yang pegang adalah yang non-SP. Karyawan tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, tidak boleh. Itu hak asasi yang sah. Saya nggak mau jadi anggota SP, tapi saya menikmati apa yang diperjuangkan oleh SP. Terus dia memilih kok. Dia bisa memilih tidak menjadi. Karena apa? Bukan dia mau menjilat, bukan apa di manajemen, tapi ada fungsi-fungsinya yang membuat dia tidak mesti menjadi anggota SP, tetapi dia mendapatkan hak yang diperjuangkan oleh SP. Jadi nggak mesti semuanya jadi SP. Manajer personalia, manajer SP itu nggak usah jadi anggota SP, tapi dia orang yang netral, yang membantu tugasnya SP dan manajemen. Itu boleh tidak? Jadi tidak ada paksaan semua pegawai PLN ikut. Tidak ada paksaan. Mau jadi serikat pekerja, mau tidak menjadi serikat pekerja, mau jadi anggota, mau tidak menjadi anggota, mau membentuk serikat pekerja, mau tidak membentuk serikat pekerja, itu tidak ada paksaan. Ya. Jadi pengusaha ini harus memanusiakan manusia dan menghormati serta mengakui hak dan martabatnya. Itu kita mitra. Ya. Jadi pengusaha menghargai, karena bagi karyawan yang sudah 100 orang yang punya serikat pekerja, perusahaan wajib menerima SP ketika mengajak berunding. Pemerintah berperan sebagai pengayom, pembimbing, pelindung, dan pendamai semua pihak dalam masyarakat pada umumnya dan pihak yang terkait dalam proses produksi. Ketika saya tanya sama teman-teman waktu pembinaan di Palembang, juga saya tanya, mungkin yang baru juga, ketika hubungan industrial itu terjalin harus harmonis, siapa yang suka ngaco-ngaco, yang bikin tidak kondusif? Menurutku boleh. Bapak Ibu, saya masih batuk. Saya habis mikir berat, saya baru mantu. Ya, hari Minggu malam kemarin saya baru mantu di Denmark. Jadi hari Senin pagi itu saya masih nggak masuk. Saya diingatkan, Ibu malam, Ibu kan ada janji dengan PLN. Wah, saya langsung berangkat dan istirahat. Jadi karena mungkin terlalu capek Pak, mantu itu rupanya memerlukan tenaga dan pikiran ya. Capek. Ya. Saya nggak ngundang-ngundang. Ya. Nggak ngundang ya. Nggak ngundang Pak. Saya nggak ngundang karena kita belum kenal Pak. Seandainya saya mantunya besok, pasti hari ini saya kelas ini saya janji ya. Kalau undang datang tanggal 11 Februari tahun 2017 saya mantu lagi oleh catat. Anak saya yang nomor 3. Jadi anaknya saya nomor 1 2015. Anak saya dokter, suaminya spesialis paru-paru. Biasa orang di mana bergaul PLN, nanti kawinnya sama PLN.
dokter, kami dokter. Nah, yang nomor 2 ini, yang nomor 2 kawin tapi anak nomor 1 karena dia laki-laki. Ini nomor 1 laki-laki kerja di Bea Cukai, istrinya di Arion. Yang nomor 3 nanti dokter, calon suaminya juga dokter. Jadi ada 2 dokter dapat bonus 2 dokter. Tapi mertuanya masih baru. Ya, jadi pemerintah, hubungan industrial yang harmonis itu adalah hubungan para pelaku proses barang dan jasa, proses produksi barang dan jasa. Siapa? Pekerja, pemerintah, pengusaha. Yang suka ngaco itu pemerintah. Minta ketegasan, gak dikasih, mencela, diayun, takut dipecat sama menteri, gak jelas juga. Ya kasih tahu aja yang sebenarnya. Pak Menteri itu yang sekarang hebat. Yang dulu saya nggak komen, tapi yang sekarang itu hebat. SPPLN diundang nggak waktu itu nih ke rumah Pak Menteri? Komit tidak undang. Jadi saya suruh undang SP itu ke rumah Pak Menteri. Kita ada 6 SP duduk di lantai, kita 30 orang, Pak Menterinya juga duduk di lantai, nyanyi-nyanyi, ngomong apa saja. Bu Dirjen itu jadi moderator, bilang Bu Dirjen tolong tanyakan seputar hubungan industrial ya sama Pak Menteri. Pak Menteri bilang, Bu Dirjen jangan dibatasi, boleh tanya apa saja, masalah ketenaga kerjaan. Jadi jangan masalah industri, masalah pertambangan, masalah ketenaga kerjaan Bu Dirjen dibatasi ke saya kan menteri. Jadi jangan Bu Dirjen membatasi masalah HI, masalah menteri. Itu Pak Menteri dijawab. Kalau bapak-bapak PLN 30 orang bisa memfasilitasi kirim surat ke menteri, kami mau dialog di rumah menteri, silakan dialog ke menteri. Tapi yang bayar biayanya bapak ya. Soalnya kemarin bayar saya. Kalau bapak enggak, bapak yang bayar. Makannya di rumah menteri, bandnya, musiknya, silakan. Pak Menteri pasti mau. Jadi gitulah enaknya Pak Menteri. Jadi kita enak sebenarnya. Nah, ada pemerintah yang di bawah-bawahnya nih, dinas kabupaten kota atau oknum daripada pemerintah itu, oknum ya. Pemerintah itu bagus karena dia kan yang membuat regulasi. Terus dia yang buat regulasi itu dibuat bersama-sama dengan tripartit. Bersama-sama dengan unsur apa saja di negara ini dilibatkan, dilemparkan dulu ke masyarakat, jadi semuanya bagus. Terus dipleset-plesetkan. Itu anak-anak muda suka bahasa pleset. Sekarang pemerintah suka juga mau pleset-pleset. Lama-lama pleset benar. Jadi itu oknum. Saya tidak berkata Depnaker siapa orang. Ada oknum seperti itu, entah apa di belakangnya saya tidak tahu. Saya sudah pengalaman bekerja di Depnaker baru 35 tahun. Pekanbaru, Rengat, Tanjung Pinang, Kalimantan Timur, Jakarta. Suami saya pindah Bekasi, saya nggak ikut dekat. Suami saya ke Bandung, saya nggak ikut dekat. Saya tetap di Jakarta. Suami saya pindah 7 kali, saya cuma 5 kali. Jadi sudah banyak yang saya jumpai di lapangan. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya, tapi saya hanya bercerita kepada ibu, bapak berdasarkan teori dan pengalaman. Karena dulu saya jadi panitera di Kalimantan Timur, di panitera di P4D. Karena suami saya pindah ke pusat di perselisihan. Coba kasus pidana, pegawai pengawas itu kok mempidana kepala PLN gitu dilawan. Saya saksi ahli dari Depnaker, dibawa lagi dari UI sama PLN itu saksi ahli mempidana dari UI. Masalah outsourcing. Kenapa pula kepala PLN yang kena pidana? Yang dipidana itu kan badannya. Pidana itu kan hukuman badan. Yang melakukan mati nggak bisa lagi dipidana. Bukan kepala PLN yang melakukan, tapi si kepala yang menerima uang dari PLN ini outsourcing CV yang tidak berbadan hukum, dia yang melakukan perbuatan pidana. Hubungan beralih, ya beralih hubungan kerja karena tidak mempekerjakan pekerja yang dewasa, yang anak-anak bisa dipekerjakan, tidak membayar upah sesuai dengan upah minimum, tidak membayar jaminan sosial, ya itu
Itu pidana. Jadi pidana yang nggak bayar. Orang dia menerima uang untuk penyerahan sebagian pekerjaan, kita tinggalkan itu lanjut. Jadi pemerintah. Yang kedua, pengusaha. Pengusaha karena nggak mau mendengar seperti Bapak ini. Bapak lo baru yang saya tahu, manajemen ada yang dengar selama saya Pak. Biasa manajemen tuh gengsi nggak mau. Kalaupun dia mau, dia datang ke kantor, dia ngobrol sama saya. Nggak duduk begini. Tepuk tangan buat Bapak dulu, Bapak saya kangen. Bagus. Pantas aja. Namanya aja sudah bagus ya Pak. Orangnya juga bagus. Jadi artinya ini saya tidak sekedar memuji. Ini saya hanya bercerita kenyataan yang saya hadapi di lapangan. Tanya Mas di Palembang itu ada nggak manajemen datang? SP ya. Ada protes. Bu, kenapa kami terus yang dicecar dengan pembinaan? Manajemen tuh yang Ibu bina. Benar juga sih kamu sebelah. Jadi saya kumpulkan PUK dengan kegiatan yang kami danai. Saya kumpulkan 10 PUK, misalnya PUK di Batam, PUK. Saya bongkar permasalahannya apa. Sudah itu saya rencana tahun depan akan membuat anggaran mengumpulkan manajemen yang PUK-nya sudah saya datangi. Saya tahu loh di perusahaan kamu masalahnya ini. Karena tahun lalu saya sudah kumpulin PUK kamu. Kenapa manajemen begini? Nah itu artinya supaya kita itu real. Bu, yang real dong, yang nyata. Ibu membina kami terus hasilnya apa sih? Tahun dulu itu, tahun sekarang itu, tahun ya, saya bilang kenapa kamu datang lagi kalau tahun dulu kamu sudah salah kamu sendiri. Untung aja narasumbernya beda, bikin kita nggak ngantuk. Kalau yang itu lagi, lo lagi bikin gua ngantuk. Kenapa Bapak datang lagi kalau Bapak sudah itu giliran teman Bapak hari ini? Ya juga sih Bu, Ibu kok nggak mau kalah banget sih Bapak. Jadi pemerintah. Yang ketiga, manajemen yang penuh ini tidak mau, tertutup dari undang-undang, tertutup dari peraturan yang ada, nggak peduli dengan peraturan yang ada. Itu banyak perusahaan-perusahaan yang milik pribadi, yang milik bersama keluarga. Wah, susah banget itu, susah banget. Kalau perusahaan negara ya rata-rata sih bagus sih semua aturannya, ketentuannya dia ikut ya. Terus yang ketiga, anak bungsu. Anak bungsunya siapa? SP. Nggak tahu pokoknya harus begini. Minta sama bapaknya nggak punya duit, dipaksa. Kalau perlu ditodong. Kalau sudah begitu namanya anak nakal. Yang berani todong bapaknya. Kalau paksa-paksa aja anak manja karena bungsu. Yang bagus tuh anak yang bijaksana. Ngomong baik-baik, Pak, aku boleh nggak minta sesuatu? Apa nak? Kalau duit Bapak cukup, Bapak kasih. Kalau enggak, kita tunda dulu ya Pak. Nah itu yang baik. Tapi anak bungsu ini rata-rata maunya melebihi daripada kemampuan orang tuanya. Tapi tidak semua anak bungsu. Anak bungsu saya baik kok. Dia bilang gini, Mama, tahun depan kalau pesta gak usah gede-gede ya, kasihan Mama. Mama udah habis 2 yang pesta. Aku nanti kalau perlu ke Penghulu aja pulang. Udah nggak usah kamu tuh urusan Mama. Kamu pokoknya nikah gitu. Kalau dibelikan, ditawarkan gitu, mau nggak kamu tas berapa harganya? Sekian. Tidak usah Mama. Yang murah aku pakai juga bagus kok. Tapi anak saya nomor 1, pesta aku harus wah ya Ma. Pokoknya aku harus begini ya. Iya nak, sesuai dengan kemampuan. Ya gitulah, tapi dia bilang begitu kita sadarkan begini nah. Mungkin kamu perlu uang nanti sesudah pesta. Mungkin kamu begini, mungkin kamu begini. Kita kasih. Itu berorganisasi sama dengan berorganisasi dalam rumah tangga. Ketika yang kecil aja di dalam keluarga kita tidak bisa menyelesaikan sebagai manajemen atau pengurus serikat pekerja, bagaimana kita mau mengorganisir organisasi yang lebih dalam? Orang itu akan bisa jadi pemimpin kalau rumah tangganya beres. Maaf, saya tidak tahu siapa di sini yang nggak beres rumah tangganya. Demi Tuhan saya tidak tahu ya. Tapi ini teori yang hampir nyata. Kalau dia tidak bisa memimpin rumah tangganya, dia akan tidak bisa mengurus organisasi. Mundur, silakan monggo. Organisasi kecil dalam rumah, Bapak, Ibu,
ketuanya bapak, ketua SP-nya, sekretaris perangkap bendahara ibunya, anggota SP-nya anak-anaknya. Kalau anggotanya 7, 10 kan udah satu SP dong. Gitu. Logis gak? Kalau seandainya 10 ini sudah berhasil, saya tidak mengatakan saya berhasil, tidak bilang berhasil. Tapi suami saya kan kepala BL